Renungan Minggu ke-31 masa biasa tahun B 31 Oktober 2021. Salam sehat saudara-saudariku semua. Marilah kita awali renungan ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, saudara-saudariku terkasih, Bapak Ibu, teman-teman muda dan remaja, serta adik-adik kecil semuanya. Selamat jumpa dengan renungan mingguan di penghujung bulan Oktober ini. Renungan ini saya beri judul Di Ambang Firdaus Abadi. Di Ambang Firdaus Abadi. Mari mengawalinya dengan lagu kanak-kanak yang sederhana. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Lagi 1-1 aku sayang ibu, 2-2 aku sayang ayah, 3-3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Semuanya adalah semua orang yang adalah sesama kita, sama-sama manusia yang diciptakan dalam kasih cinta oleh Sang Pencipta. Kita semua basudara, kata teman-teman dari Papua, Indonesia Timur. Kita memang berbeda-beda. Juga di negara kita Indonesia tercinta ini, begitu banyak pulau, begitu banyak suku, begitu banyak daerah dan juga banyak agama dan aliran. Namun kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Begitu seruan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, 93 tahun yang lalu. Kita semua basudara, kita semua bersaudara karena berasal dari Allah yang sama, diselenggarakan oleh Allah yang sama, dan akan kembali kepada Allah yang sama juga, meskipun nama Allah berbeda-beda. Saudara-saudariku terkasih, alam ciptaan Tuhan dan segala isinya pada awalnya sungguh-sungguh sangat baik, sangat damai, Firdaus. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikian sabda Tuhan di saat Dia mencipta alam semesta dengan segala isinya ini. Sesama kita di dunia ini kita diajak untuk, maka selama kita di dunia ini kita diajak untuk mengembalikan dunia kita ini agar kembali seperti semula, semua baik adanya. Kenapa? Karena yang baik, yang indah, yang firdausi itu telah dirusak oleh kesombongan manusia kita semua. Nah, kunci untuk itu ataupun kunci untuk mengembalikan ke aslinya adalah kasih. Tuhan Allah itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Begitulah kasih kepada Allah yang diwajibkan melalui kitab Ulangan yang secara khusus menekankan ketelitian upacara dan ketaatan terhadap perintah dan peraturan. Kasih sebagai suatu perintah. Maka
muncullah satu pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus, "Guru, perintah manakah yang paling utama?" Pertanyaan ini dijawab oleh Yesus dengan mengemukakan dua jawaban, dengan dua perintah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Dan keduanya merupakan kesatuan, yang artinya bahwa mencintai Tuhan harus terwujud dalam mencintai sesama, atau mencintai sesama sebagai tanda bahwa kita mencintai Tuhan. Setiap perjumpaan dua insan yang diresapi kasih sejati mengarah kepada berkembangnya hubungan yang asli sejati antara Allah dengan manusia. Pada saat itu mekarlah pula agama yang sejati yang betul-betul menjadi jalan dan sarana menggapai kebahagiaan sejati. Dan kita semua meyakini bahwa hubungan antara Allah dengan manusia diwujud nyatakan dalam diri Kristus Sang Imam Agung sejati yang disampaikan dalam surat kepada Ibrani. Surat kepada Ibrani menyatakan bahwa imamat Kristus punya kelebihan dibanding dengan imamat para Lewi. Imamat Kristus kekal selama-lamanya, sedang imamat Lewi tidak kekal karena dicegah atau dicegat oleh kematian. Yesus menyerahkan dirinya sekali untuk semua orang. Yesus tetap selama-lamanya sanggup menyelamatkan semua orang. Ia tetap hidup dan menjadi pengantara Allah manusia. Yesus berkorban satu kali untuk selama-lamanya. Sedang imam-imam Lewi itu setiap hari mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dan untuk seluruh umat. Kenapa demikian? Karena imam Lewi itu sendiri penuh dosa dan kelemahan, sedang Yesus itu saleh, tanpa salah, tanpa noda. Dalam diri Kristus Allah sendiri datang kepada manusia dan menjadi manusia, senasib sepenanggungan dengan manusia kita semua, supaya manusia kita dapat mengambil bagian dalam hidup ilahi dan menjadi intim, akrab dengannya. Itu semua adalah karena kasih Allah kepada manusia, kepada kita semua, yang semuanya diarahkan demi keselamatan umat manusia. Keintiman atau keakraban hubungan Allah dengan manusia kita mesti terwujud dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia kita semua sehari-hari. Artinya semuanya ini harus sejalan dengan gaya hidup Kristus, namun harus menggunakan kearifan sosial, kearifan lokal, artinya selaras dengan situasi dan kondisi masa kini dan di sini. Sehingga sabda Tuhan tidak berada di awang-awang, melainkan sungguh membumi. Berbicara tentang agama dan keyakinan bukan hanya bicara soal Tuhan, surga, neraka, kiamat, akhirat, plus melaksanakan hukum dan aturan-aturan, orang harus begini dan begitu supaya masuk surga, dan bila tidak begini dan begitu manusia akan masuk neraka. Dengan pemahaman seperti ini, maka orang mudah menghakimi orang lain soal selamat dan tidak. Kalau orang menyatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, takwa, agamis, dan apa sejenisnya, namun membenci sesama dan tidak pernah berbuat kebaikan bagi sesama,
atau menganggap sesamanya adalah musuh yang harus dimusnahkan, maka itu omong kosong. Saya ulangi. Nah, kalau orang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, takwa, agamis dan sejenisnya, namun membenci sesama atau tidak pernah berbuat kebaikan bagi sesama atau menganggap sesamanya adalah musuh yang harus dimusnahkan, maka hal itu jadi omong kosong belaka. Ketakwaan pada Tuhan, mengasihi Tuhan itu omong kosong belaka. Atau kalau mengatakan mengasihi Tuhan, takwa, agamis, namun hidupnya hanya berkutat pada diri sendiri saja, asal aku selamat, asal beres, ya sama saja, itu omong kosong, menipu diri sendiri. Paulus keras mengatakan, sekalipun aku bisa berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang atau canang yang bergemerincing. Di kesimpulannya bahwa jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, dan apa yang aku perbuat tidak ada faedahnya. Lebih lanjut, Paulus menegaskan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Secara positif saya katakan suka mengampuni. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Saudara-saudariku terkasih, ubi caritas et amor Deus ibs. Di mana ada kasih cinta, di sana Tuhan ada. Gereja berdasarkan kitab suci mengajarkan 3 keutamaan ilahi, yaitu iman, harapan, dan kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan harus terwujud dalam mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh dan tulus, bersedia berkorban demi kepentingan hidup bersama. Dengan sikap seperti itu, kita akan semakin mengasihi Tuhan dan sesama secara mendalam. Hubungan kita dengan Tuhan akan semakin nyata, dan inilah jalan untuk menemukan kebahagiaan kembali ke Firdaus. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara-saudariku terkasih, untuk mampu seperti itu, baiklah kita mengikuti arahan Tuhan dalam sabda bahagia yang tertuang dalam Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Sekian ayat itu kuncinya adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu bukan keadaan, tetapi itu sikap miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Tuhan berarti, atau miskin di hadapan Allah berarti merasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam seluruh usaha dan karya kita. Dengan miskin di hadapan Tuhan, kita akan bersedia berbela rasa dengan sesama yang sedang sedih ataupun menderita. Kita akan menjadi lemah lembut, artinya mampu memahami dan menerima keadaan sesama, baik kelebihan maupun kekurangannya, dan karenanya kita akan bermurah hati dan sedia berkorban, dan masih banyak lagi sikap-sikap lain yang sungguh-sungguh berguna bagi pembangunan kehidupan bersama. Namun kita semua tahu bahwa hal itu bukan soal yang mudah. Tidak sedikit kendalanya, baik dari dalam maupun dari luar diri kita. Di antaranya sikap sombong, iri hati, benci,
fanatisme sempit, egoisme pribadi maupun golongan, pemaksaan kehendak, menghakimi orang lain dengan label-label yang serba aneh. Jangan heran, saudara-saudariku terkasih, meskipun Allah tidak boleh diduakan, namun ternyata banyak sekali orang yang menganggap dirinya Tuhan Allah. Dia, entah pribadi entah golongan, merasa paling suci dan paling benar. Nampaknya seakan-akan bisa memonopoli Tuhan, memonopoli surga. Hanya aku yang bisa masuk surga, hanya keyakinanku yang bisa masuk surga. Kenapa bisa berkata demikian? Karena dia merasa sama dengan Allah. Itu berarti menduakan Allah. Dia merasa paling suci dan paling benar, dan sukanya cuma menghakimi orang lain atau golongan lain dan tidak mau berdialog, malah bisa-bisa memerangi dan membinasakan. Padahal soal menghakimi berkaitan erat dengan soal kehidupan, itu hak Allah. Itu pun Allah masih merangkul, memberi jalan dan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Maaf, ini bukan soal ranah hukum loh, melainkan ranah hubungan antar manusia dalam kehidupan bersama di bumi tercinta ini. Hati-hati, jangan sampai sikap ini, yaitu menyamakan diri sendiri dengan Gusti Allah secara tidak langsung, jangan sampai sikap seperti ini menular. Karena kalau menular, bahayanya jauh lebih besar daripada COVID-19 ini. Dan itu akan terus ada selama hayat di kandung badan. Entah dalam skala besar, entah dalam skala kecil. Karena itulah maka kita harus terus mengadakan pertobatan, selalu terus berubah menjadi lebih baik secara pribadi maupun bersama. Adapun syarat untuk bertobat adalah menyangkal diri, memanggul salib setiap hari, dan mengikuti aku. Demikian sabda Yesus terhadap siapa saja yang mengikutinya. Namun, dalam arti luas, mestinya juga menjadi semangat dan sikap siapapun juga yang cinta damai, yaitu menyangkal diri, keluar dari diri sendiri, berelasi dengan orang lain secara sehat, dan seterusnya memanggul salib, yaitu berani menghadapi tantangan, berani menghadapi rintangan, dan mencoba mengatasinya, mengikut Yesus, yaitu bersikap seperti Yesus yang dasarnya adalah kasih, dan dalam keadaan apapun juga tetap setia sampai akhir, sebagaimana ini juga dihayati oleh Yesus. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kalau hal itu terlaksana dengan semestinya, maka kita sudah di ambang Firdaus abadi, damai di bumi, damai di hati. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalam matur nuwun. Bayat 31 Oktober 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Amin.